Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, kamu yang terbaik sudah mengklik video ini. Kadang kesulitan ekonomi membuat kita tergiring untuk melakukan pinjaman, entah kepada seseorang maupun kepada instansi, baik di tempat kerja ataupun pada pihak bank. Biasanya bila kita meminjam pada seseorang, kemungkinan faktor kepercayaan mental sudah cukup untuk dijadikan jaminan pinjaman bagi si pemberi pinjaman. Namun tidak begitu bagi pihak instansi semisal bank. Jelas semua punya mekanisme yang agak rumit dan prosedural. Lebih-lebih bila pinjaman kita agak lumayan besar, maka faktor agunan atau jaminan aset merupakan momok yang paling diperhitungkan oleh bank tentunya. Terus bagaimana bila kita bukan termasuk orang yang punya aset yang senilai dengan pinjaman kita? Dengan kata lain, ekonomi kita sendiri sangat tidak bisa dipastikan. Boro-boro mikirin aset lah, soal makan aja kadang jadi topik ajaib yang menjadi perwujudan langka, bukan? Artinya bisa makan hari ini aja udah syukur ya, Tapi ada sebuah bank yang bisa meminjamkan pada orang tertentu dengan tanda petik pastinya, dalam jumlah yang banyak dan tanpa agunan jaminan aset fisik. Bisa ya, orang ini meminjam pada bank gaib. Sebuah bank yang dari dunia metafisika, yang anti mainstream dan sangat tertutup rapat keberadaannya. Dan cerita kali ini akan bermuara pada cara menarik uang di bank gaib. Ikuti sampai habis video ini agar tidak salah langkah dan pemahaman. Dan lady dot. Sebelum kita mengarah pada bagaimana cara menarik uang di bank gaib, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombolnya dulu sekarang. Dan jangan lupa juga loncengnya, agar Klik Cibo bisa kasih notif bila ada pembahasan aneh terbaru. Bantu share buat saudara atau teman-teman kalian juga, agar video ini bisa mengejawantah keimanan mereka dan terhindar dari kegiatan yang bisa merugikan. Oke cara menarik uang dari bank gaib adalah sebuah konversi dari dunia gaib ke dunia nyata. Artinya, dalam proses pelaksanaannya kita akan berurusan dengan dunia metafisika, alias alam gaib. Namun hasilnya adalah nyata, yaitu uang dan kekayaan. Apakah ini bisa disebut pesugihan? Konteksnya sama, tapi caranya aja yang jelas berbeda. Tapi sebelum kita masuk pada cara atau proses cara menarik uang di bank gaib, kita cari tahu dulu, apa sih itu bank gaib? Bank gaib adalah sebuah bank yang ada di dunia jin dan siluman, yang sama persis memiliki struktur organisasi dengan dunia kasat mata, atau dunia manusia lah. Mereka memiliki resepsionis, security, tim pengajuan pinjaman, tim survei, tim analisa dan penilai, hingga pada taraf pimpinan yaitu pemutusan pengambilan pinjaman. Intinya, mekanisme organisasi mereka mirip dengan organisasi bank manusia pada umumnya. Dan tentunya semua aktivitas itu juga sama, berada pada sebuah gedung yang juga persis dengan dunia manusia. Mereka juga tersebar di pelosok jagat raya, Bukan saja tersebar di wilayah Indonesia, namun juga tersebar di seluruh dunia. Lalu siapakah kreditur atau nasabah peminjamnya? Ya siapa lagi kalau bukan manusia. Iya, nasabah mereka adalah manusia, bukan dari golongan mereka justru. Terus apakah uangnya itu berbentuk real uang asli secara nyata, Yaps, tepat, uangnya asli, Dan dari keterangan buku kisah Tanah Jawa Bank Gaib terbitan Gagas Media yang bisa kalian dapatkan di toko buku di daerah kamu, mengatakan bila uang mereka adalah uang yang diambil dari bank-bank yang ada di dunia manusia. Nah kok bisa? Banyak kejadian yang tidak terpublis ternyata yang dialami oleh bank-bank dunia manusia yang dicuri oleh para siluman dari golongan mereka. Hal itu akan terjadi jika bank dunia nyata tidak memiliki penjaga yang mumpuni yang berasal dari dunia mereka. Kebanyakan para penjaga itu adalah golongan jenglot yang bernama Batara Karang. Dan uniknya Batara Karang ini manusia namun manusia yang merubah wujud mereka menjadi sosok metafisika atau sosok gaib, karena dia telah melakukan persekutuan dengan raja jin tertinggi dari golongan jin atau siluman. Batara Karang dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan darah. Sebab makanan utamanya adalah darah segar.
Jadi setiap 35 hari sekali dia akan menuntut upahnya yang berupa darah segar itu. Namun sayangnya, di buku tersebut tidak menjelaskan secara implisit apakah yang diberikan darah segar manusia atau hewan. Tapi bila ditarik dari penuturan buku itu yang mengatakan bila sebuah perjanjian gaib akan ada nyawa yang dikorbankan, maka secara pribadi saya berasumsi kasar bila darah itu adalah darah manusia. Ngeri amat kalau emang darah manusia ya, Bu. 35 hari sekali lagi. Jangan-jangan darah PMI habis buat bayar mereka kali. Ha! Salah satu lokasi bank gaib terdapat di daerah Jawa Tengah. Di sana ada sebuah pohon randu yang sangat rimbun dan memiliki lubang di tengahnya. Secara kasat mata jelas tidak nampak apapun, lebih-lebih kamu yang tidak memiliki ilmu kebatinan. Namun ihayatnya lubang itu merupakan pintu gerbang menuju gedung bank gaib. Dan katanya bank yang ada di pohon ini adalah salah satu bank yang terbesar loh bro yang ada di Indonesia. Bank besar berarti pinjaman uang juga bisa besar. Tapi pastinya akan ada praktek pengembalian pinjaman yang nggak kalah besar juga ya bro. Sayangnya untuk menembus dimensi ke sana tidak sembarang orang. Meskipun ada seseorang yang memiliki mata batin yang kuat, namun hanya kuncen atau juru kunci yang dipercaya untuk bisa menembusnya. Kuncen ini akan menjembatani si kreditur dengan penjaga pohon randu ini. Setelah si kreditur memberikan sesuatu yang diminta, biasanya sih berupa apel jin. Nah ini juga yang baru saya tahu nih Bo. Ternyata apel jin itu bukan buah apel ya Bo. Ini merupakan sebuah benda berbentuk apel yang terbuat dari ampas madu serta dicampur dengan parfum misik khusus. Waktu saya coba googling, ternyata banyak juga loh yang jual di all shop. Terus selanjutnya adalah ayam jago Jawa. Kemudian ada juga kembang staman, kemenyan, kopi hitam tanpa gula, rokok, dan telur ayam Jawa. Setelah semua lengkap, maka sang kuncen akan memberikannya pada penjaga pohon randu ini. Hal ini tidak berlangsung instan, Bo. Setelah syarat yang diminta, maka si pemohon disuruh pulang dulu. Karena syarat yang diberikan itu jadi semacam aplikasi pengajuan kalau di dunia nyata. Kalau pengajuannya disetujui, maka si pemohon akan didatangi oleh para lelembut itu dengan berbagai cara, salah satunya lewat mimpi. Kalau ditolak, ya pasti tidak akan terjadi apapun. Dan menurut buku Tanah Jawa Gegas Media ini juga pengajuan pemohon yang ditolak. Karena setelah tim gaib melakukan survei ke kehidupan si pemohon, ada sebuah poin di mana si pemohon tidak layak mendapatkan pinjaman. Wah, beneran kayak pinjaman Bank Dunia manusia ya, Bu? Nah, ketika si pemohon sudah mendapatkan persetujuan, maka si pemohon harus mendatangi kuncen itu lagi. Dari sini si kuncen akan membawa si pemohon menuju pohon randu tadi pada waktu ba'da maghrib atau malam. Lagi-lagi, dari sini si kuncen akan berinteraksi pada si penunggu pohon randu. Apakah mimpi si pemohon ini adalah persetujuan aplikasi yang diajukan? Bila bukan, maka tidak akan ada tanda dari pohon itu. Disinilah si pemohon diharuskan membawa jatuhan dari pohon itu untuk dibawa pulang. Sebelum berpisah dengan sang kuncen, maka sang kuncen langsung menjelaskan tentang semua mekanisme perjanjian pinjaman yang sudah disetujui itu. Si kuncen meminta si pemohon untuk memantapkan dirinya, sebab ini menyangkut institusi besar dari dunia gaib. Hal itu tidak sama dengan pasugihan yang hanya dilakukan oleh satu makhluk gaib seperti biasanya, Bu. Perjanjian ini melibatkan banyak golongan makhluk gaib dari institusi bank gaib. Sebut saja, Bank Gaib Siluman Ular Putih yang punya kedudukan tinggi di pohon randu putih itu. Dia biasa menampakkan diri dengan wujud wanita berbusana serba putih yang dikenal dengan Nyai Sawer Petak. Kemudian ada sosok ular hitam dengan nama Kiai Sawer Cemeng dan punya kedudukan di bawah sedikit dari Nyai Sawer Petak. Dia biasanya menampakkan diri dengan wujud pria berbusana serba hitam. Kedua makhluk ini memiliki komando yang bisa memerintahkan pasukan jin untuk mengambil kekayaan real dari bank-bank yang ada di dunia nyata. Bila bank tersebut memiliki Batara Karang dan Batara Karang kalah, maka bukan tidak mungkin mereka mendapatkan uang itu dari bank tersebut. Oleh karenanya, uang yang ada di bank gaib tidak pernah ada habisnya. Sebuah kisah nyata dituturkan dari seorang keluarga yang sebut saja bernama keluarganya si Andi, yang dituangkan dalam buku Kisah Tanah Jawa Bank Gaib terbitan Gagas Media ini, Bu.
Ayah Andi adalah seorang yang gemar berjudi, sementara kehidupan keluarga mereka sungguh sangat jauh dari cukup, bahkan serba kekurangan bisa dibilang. Andi sendiri memiliki 3 orang adik dan Andi sendiri adalah anak yang tertua. Sehingga kondisi keluarga mereka auto menjadi pembicaraan tetangga. Bukan hanya itu, ayah Andi juga kerap tidur di kuburan untuk mencari wangsit. Kadang Andi suka mendengar keributan dan mendengar ibunya mengatakan, "Mbok demit wae, mbok nebi opo-opo, lah keluargamu iki karep mbok pakani opo." Yang dalam arti bahasa Indonesianya seperti ini, Bo. Buat setan aja kamu ngasih semuanya, terus keluargamu ini mau dikasih makan apa? Selain hobi berjudi dan mencari wangsit, Bapak Andi juga selalu mengumpulkan buku-buku dan koran yang berbau spiritual. Dan tidak sekali juga Bapak Andi tergiur oleh janji-janji iklan yang bisa membawa keberuntungan seperti membeli jimat-jimat yang dijual oleh pengiklan di koran tersebut. Bukannya untung, ya malah buntung. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk makan, malah kadang dipakai untuk membeli benda-benda nggak jelas tersebut. Walhasil, seringkali keluarga Andi tidak makan. Hingga suatu hari, Bapak Andi mengatakan pada ibunya bila dia akan meminjam uang dalam jumlah besar yang akan membuat keluarga terlepas dari kemiskinan. Ibu Andi jelas tidak percaya, sebab selain kondisi ekonomi global sedang sulit, Bapak Andi sudah tidak punya aset yang bisa dijaminkan. Semuanya sudah habis di meja judi, alias menjadi pertaruhan judi. Ayah Andi bilang bila dia tidak meminjam dari orang atau instansi bank secara nyata, melainkan dari sebuah pohon sakti. Dan setiap hari, ibu selalu melarang rencana ayah Andi untuk melakukan hal tersebut. Sebab ibu Andi banyak mendengar bila hal yang berhubungan dengan dunia pemujaan dan persekutuan dengan makhluk gaib akan membawa bencana. Namun sayangnya ayah Andi tetap tidak mau mendengar dan mengatakan bila hanya cara itu yang bisa membuat mereka terlepas dari kemiskinan. Dan ayah Andi bilang kalau ritual nanti tidak akan ada penumbalan katanya. Hingga pada suatu hari dengan modal pinjaman dari teman-teman judi ayahnya, ayah menyuruh ibu Andi membuatkan tumpeng yang berisi makanan dari hasil pinjaman tadi, Bu. Awalnya Andi sih berpikir bila ayahnya ini akan menjual kembali tumpeng itu dan mendapatkan untung dari penjualannya nanti. Singkatnya setelah tumpeng jadi, lalu Andi diajak ayahnya dengan membawa tumpeng itu menuju suatu tempat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, ternyata ayahnya mengajak Andi ke suatu rumah. Andi bingung karena ayahnya membawa tumpeng itu ke rumah ini, yang notabene jauh dari perkiraan si Andi dan masih dalam taraf pikiran positif nih bos si Andi. Si Andi menduga bila rumah inilah yang memesan orderan tumpeng tersebut. Setelah sampai depan pintu rumah itu, Bapak Andi mengetuk pintu rumah tersebut nih buat ceritanya. Kemudian tidak lama keluar seorang setengah baya, lalu mempersilahkan mereka masuk. Setelah duduk di ruang tamu, maka Bapak Andi disuruh membawa tumpengan itu ke bagian ruangan yang lebih besar yang beralaskan tikar dari bambu. Maka terjadilah pembicaraan mereka yang tidak bisa didengar Andi karena selain jaraknya yang sedikit agak jauh dari tempat duduk Andi, mereka juga berbicara dengan setengah berbisik. Bapak Andi terlihat beberapa kali mengangguk-angguk ketika si orang itu berbicara. Setelah selesai membicarakan sesuatu, kemudian ayah Andi mengajak Andi untuk keluar rumah, mengikuti orang itu yang ternyata belakangan Andi tahu kalau dia adalah seorang kuncen atau juru kunci. Andi dan ayahnya diajak melewati beberapa perkebunan, hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah pohon. Pohon itu memiliki lubang di tengahnya yang besar, yang bisa dimasuki badan orang. Suasana di sana cukup sedikit creepy, Bu, karena memang hari itu juga sudah mulai menjelang gelap. Setelah kuncen membacakan mantra-mantra, maka Bapak Andi disuruh masuk ke dalam lubang pohon tersebut. Andi sendiri disuruh menunggu agak sedikit jauh dari pohon itu. Entah apa yang dilakukan Bapak Andi di dalam pohon lubang besar itu. Namun setelah beberapa lama, Bapak Andi akhirnya keluar. Dan si kuncen menyuruh Andi untuk menghampiri mereka. Andi melihat ayahnya sumringah. Dan baru kali ini dia melihat ekspresi ayahnya seperti itu sejak sekian lama, Bu. Namun ketika menengok pandangannya ke arah Andi, si Bapak Andi ini seperti punya kegundahan yang terpancar dari mata ayahnya itu. Entah apa yang dikatakan kuncen tadi yang membuat ayahnya seperti itu. Dan kata-kata terakhir yang diingat Andi setelah perkataan kuncen sebelum mereka berpisah, yaitu, "Kalau sudah mantap, jangan takut-takut. Sekarang pulanglah, nanti uangnya kamu ambil sendiri sebulan lagi di sini bila sudah ada tanda. Dan jangan lupa siapkan satu kamar buat yang berpuasa di sini. Nanti isinya apa?
kamu akan tahu sendiri. Maka pulanglah mereka, Bu. Dan ayah Andi mengingatkan Andi untuk tidak menceritakan apa yang barusan mereka lakukan kepada siapapun, termasuk ibunya. Besoknya, ayah Andi sibuk menyiapkan sebuah kamar yang merupakan kamar satu-satunya yang layak yang ada di rumah itu. Ibu Andi yang tidak diceritakan jelas menggerutu karena kamar mereka digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas. Dan setelah selesai, ayah Andi meminta ibu dan semuanya tidak membuka kamar tersebut. Andi mengatakan bila ayahnya tidak akan melakukan persetubuhan di kamar itu. Terlihat bila kasur yang ada di kamar itu dikeluarkan, dan bukan hanya itu, laci rias juga dikeluarkan. Kamar itu hanya diisi oleh hiasan-hiasan pemujaan saja. Dan itu diketahui Andi sebelum ayahnya selesai menyiapkan kamar itu, yang kemudian menyatakan pelarangan untuk membuka setelah kamar itu dikunci. Kunci kamar sendiri yang ada 2 anak kunci itu pun dipegang oleh ayah Andi. Sejak saat itu ayah Andi selalu sibuk keluar masuk kamar tersebut, lebih-lebih saat menjelang malam. Singkat cerita, 2 minggu setelah kegiatan ayah Andi ini berlangsung, kerap si Andi mendengar suara berisik di kamar itu. Seperti ada sebuah benda besar yang jatuh berdegum keras gitu, Bu. Dan ternyata bukan hanya Andi saja yang mendengar hal itu. Ibunya, bahkan adik-adiknya juga mendengar, hingga membuat mereka sering ketakutan dan memeluk ibu Andi. Nah, pada suatu hari, adik bungsu atau bontot dari keluarga Andi ini terbangun, kemudian berteriak histeris. Dia menunjuk ke arah depan kamar yang dikunci ayahnya. Dan Andi yang melihat arah telunjuk adiknya itu juga melihat hal yang sama, Bu. Yaitu sebuah sosok hitam besar dengan mata merah melihat ke arah mereka. Sosok itu membawa gadam besar dan tidak bergerak. Ibu Andi yang sepertinya tahu juga menyuruh anak-anaknya untuk mencoba tidur saja. Akhirnya ibu Andi memeluk anak-anaknya untuk mencoba mengabaikan sosok itu. Bukan hanya itu, suatu hari ketika pulang sekolah, tetangga mereka memanggil si Andi. Si tetangga menceritakan bila suatu malam, ketika dia sedang keluar rumah dan tidak sengaja melihat rumahnya si Andi, itu dipenuhi oleh pocong-pocong yang saling berlompatan di atas rumahnya. Mendengar cerita tetangga tersebut, Andi langsung menceritakan kepada ibunya, dan ibunya tidak bisa menjawab apapun. Entah ibu Andi sudah mengerti kegiatan apa yang dilakukan ayah Andi, atau ibu Andi hanya mencoba untuk tidak memperdulikan. Sebenarnya tidak hanya itu, Bu. Andi penasaran dengan apa yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian si Andi memberanikan diri untuk menguping dengan menempelkan telinganya di pintu. Andi mendengar banyak desisan ular. Ya, bukan cuma satu ular. Suaranya seperti segerombolan ular saling mendesis. Dan Andi tidak berani lama-lama di sana, karena takut tiba-tiba ayahnya keluar dari kamar itu dan Andi dimarahi. Suatu hari, adik bungsu si Andi sedang bermain di pelataran rumah. Tiba-tiba, dia berteriak. Ibu dan Andi yang sedang berada di dalam rumah langsung berlari menghampiri adik bungsunya itu. Ternyata adiknya itu digigit ular, Bo. Ibunya yang panik mencoba mengikat kaki adiknya agar bisa ular itu tidak menjalar. Namun Andi melihat keanehan yang terjadi dengan gigitan itu. Area gigitan ular itu bukan berwarna biru, Bos, seperti kebanyakan umumnya digigit ular, namun berwarna putih kemerah-merahan. Tidak lama ayah Andi pulang dan melihat hal yang dialaminya anak itu. Adik bungsu Andi terus meringis-ringis dan berkata, "Sakit ayah, sakit ibu." Dan Andi melihat air mata ayahnya menetes. Disinilah ibu Andi yang juga mulai cemas, meneteskan air mata dan menangis, dan mengatakan pada ayah Andi, "Ini anakmu, Pak, ini anakmu." Adik Andi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Dan dokter akhirnya memberitahu, meski selama ini yang dokter tahu hanya ular yang ada di Amazon yang paling berbisa, yang mungkin bisa menggigit adiknya si Andi. Sebab bisanya begitu kuat dan cepat menjalar. Sejak kematian adik Andi tidak menyurutkan ayahnya si Andi ini untuk terus berkecimpung dalam dunianya sendiri, Bu. Jelas itu seperti Andi tidak memiliki ayah. Sebab ayah selalu tidak pernah ada di tengah-tengah mereka walau ayah ada di rumah. Suara-suara dan penampakan terus menghantui Andi, adiknya yang tersisa, dan ibunya. Hingga beberapa waktu kemudian adik kedua Andi mengalami nasib yang sama. Bahkan lebih mengerikan, Bu. Andi tidak ingin menceritakan detailnya karena terlalu sadis untuk diceritakan. Dan sejak kematian adik kedua Andi, perekonomian ayah Andi mulai membaik. Bahkan bisa dibilang serba kecukupan. 180 derajat intinya, Bu.
Ayah Andi membuka sebuah usaha barang loak. Namun bukan itu intinya. Ibu Andi yang merasa ketakutan dengan korban selanjutnya, yaitu si Andi, meminta ayahnya untuk menghentikan kegiatan gaibnya. Ayah Andi jelas tidak bisa mundur katanya, sebab dia sudah menandatangani perjanjian itu secara gaib. Hingga akhirnya pada suatu hari Ibu Andi mengajak Andi untuk meninggalkan rumah. Hal itu dilakukan agar mereka selamat dari penumbalan, yang awalnya dulu dikatakan ayahnya tidak akan pernah terjadi, sebab jenis pesugihan ini berbeda dengan pesugihan pada siluman. Dan sejak saat itu ayah Andi hidup sendiri, dan entah bagaimana nasib ayah Andi selanjutnya. Sebab setelah sekian lama Andi sudah tidak pernah mendengar kabar dari ayahnya. Sempat si Andi ini mendatangi rumah lamanya, namun pintunya selalu terkunci, boh. Bahkan para tetangga juga mengatakan bila mereka tidak pernah lagi melihat ayah Andi sejak lama. Nah Sobat Cibo, masih ingin menggunakan cara-cara seperti ini untuk menjadi kaya? Tidak bisa dipungkiri memang bila pesona perjanjian dengan makhluk lain sangat menjanjikan dan membuat kita berpikir bahwa itu merupakan solusi terbaik dalam melepas diri dari jeratan kemiskinan. Namun apakah kalian siap menanggung akhir yang pasti akan merugikan semua orang-orang yang kalian sayangi? Bahkan berakhir pada diri kamu sendiri. Karena apapun bentuk persekutuan tidak akan pernah tidak mungkin bila nyawa adalah pertukaran yang ideal untuk mereka. Belum lagi kalian harus berhadapan dengan istilah penyekutuan Tuhan, yaitu musyrik. Dan bagi agama saya atau Islam, tindakan musyrik akan menghapus keislaman kamu hingga tiada pahala yang tersisa meski sedikit pun dalam hidup kamu. Nauzubillah min dzalik. Dan pastinya persekutuan dalam agama lain juga sangat dilarang, boh, yang saya tahu. Nah, bagaimana menurut kalian dari cerita kali ini? Terus ikuti cerita selanjutnya dengan klik subscribe dan lonceng agar bisa tersenggol bila ada cerita yang terbaru. Bantu juga share video ini buat saudara dan teman-teman kalian agar video ini bisa mengejawantah keimanan mereka dan terhindar dari kegiatan yang bisa merugikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.